Saat senja, di bawah cahaya emas dari hotel mewah, seorang buruh dengan pakaian robek dan kotor memasuki lobi yang bersih. Saat tatapan mencemooh mengikutinya, dia merasakan ketidaksetujuan mengambang di udara. Seorang anggota staf memperlakukannya dengan tidak hormat, mengejeknya dan membuatnya pergi, membuat pria itu merasa terhina. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang tahu siapa dia sebenarnya. Hola teman-teman, saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Rafael dan Matthew, saudara yang menghadapi kesulitan hidup sejak usia dini, kehilangan orang tua mereka dalam kecelakaan tragis ketika mereka masih remaja. Kematian orang tua mereka membuat mereka menjadi yatim piatu dan tanpa rumah untuk mereka sebut sebagai milik mereka sendiri. Saat itulah paman mereka, seorang pria kaya yang menikah tetapi tidak memiliki anak, memutuskan untuk membawa mereka tinggal di bawah atapnya. Namun, sambutannya tidak hangat, dan mereka segera menyadari bahwa mereka tidak disambut dengan cinta dan perhatian tetapi lebih karena kewajiban. Paman dan bibi mereka adalah orang-orang yang pendiam dan jauh, yang menerima para keponakannya hanya untuk memenuhi kewajiban moral. Ikatan keluarga tidak pernah terbentuk, dan Rafael serta Matthew tumbuh dengan perasaan seperti tamu yang tidak diundang. Seiring berjalannya waktu, saudara-saudara itu matang dan menemukan cara berbeda untuk menghadapi situasi tersebut. Rafael, yang lebih tua, menerima kenyamanan dan stabilitas yang ditawarkan rumah pamannya, tanpa banyak bertanya tentang sumber uang yang menopang mereka. Dia bersedia menutup mata terhadap kegiatan ilegal yang mendukung gaya hidup keluarga. Di sisi lain, Matthew, adik laki-laki, tidak pernah bisa mengabaikan bayang-bayang yang menggantung di atas kekayaan keluarga. Dia melihat pamannya terlibat dalam bisnis ilegal dan mempertanyakan etika untuk menjadi kaya dengan mengorbankan orang lain. Konflik nilai ini menyebabkan seringnya pertengkaran antara saudara-saudaranya, dengan Matthew yang terus-menerus mengkritik tindakan paman dan kakak laki-laki mereka. Kemudian, tibalah hari di mana usia tua paman dan bibi mereka menyebabkan kepergian mereka. Mereka tidak lagi tinggal bersama mereka dan memiliki kehidupan mereka sendiri. Para saudara menerima berita tentang kematian bibi dan paman mereka dengan perasaan yang bertentangan. Berita itu membawa campuran kehancuran dan kesedihan karena, meskipun tidak ada cinta sejati di antara mereka, bibi dan paman adalah satu-satunya keluarga yang mereka kenal sejak kematian orang tua mereka. Namun, wasiat dari paman dan bibi mengungkapkan satu kejutan terakhir dalam cerita tersebut. Kekayaan yang dikumpulkan oleh paman mereka, yang sudah lama mengganggu pikiran Matthew, telah diserahkan kepada para saudara itu. Harta yang mereka warisi sangat besar, tetapi warisan tersebut memicu konflik pendapat. Sementara Rafael melihat warisan tersebut sebagai manfaat yang pantas, Matthew melihatnya sebagai beban berat dengan masa lalu yang kelam. Matthew secara tegas menolak bagiannya dari warisan tersebut, memilih jalan hidupnya sendiri berdasarkan kerja keras dan kejujuran. Sebagai seorang pembangun, dia mendedikasikan dirinya tanpa lelah untuk membangun masa depan bagi dirinya dan keluarga tercintanya, hanya mengandalkan hasil kerjanya pada proyek-proyek yang dia lakukan. Sementara itu, kakak laki-lakinya, Rafael, menyelami warisan kekayaan dengan antusias, merangkul gaya hidup penuh kemewahan. Dengan uang itu, ia membangun sebuah hotel mewah yang menakjubkan. Seiring berjalannya waktu, kedua saudara tersebut menempuh jalan yang berbeda dalam hidup mereka. Perselisihan mengenai warisan menyebabkan pertengkaran sengit, menghasilkan keretakan permanen di antara mereka. Ikatan yang dulunya kuat, dipenuhi dengan kasih sayang dan persahabatan saudara, hancur oleh keserakahan Rafael, membuat Matthew sangat kecewa dan menyebabkan dia menjauh dari kakak laki-lakinya. Meskipun mereka dulunya dekat, keretakan dalam keluarga tetap segar di hati mereka. Seiring waktu, Rafael telah membangun kehidupan yang penuh dengan kesuksesan dan kekayaan setelah pernikahannya, hampir melipat gandakan 3 kali lipat kekayaan yang diwarisinya. Namun, dalam momen refleksi, dia mendapati dirinya terhanyut dalam pikiran,
menyadari bahwa uang saja tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Dia merindukan saudaranya dan kenangan berharga yang mereka bagi bersama. Dalam momen-momen paling menantang dalam hidup mereka, kedua saudara tersebut saling mendukung, mengatasi rintangan dan kesulitan. Kenangan akan hubungan persaudaraan itu menjadi lebih berharga daripada kekayaan materi apapun yang telah dia kumpulkan. Akhirnya, setelah berminggu-minggu refleksi, Rafael memutuskan untuk mengesampingkan kebanggaannya dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan Matthew, dengan harapan terjadi rekonsiliasi. Dia tahu bahwa uang warisan tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Dengan dukungan istrinya, dia membuat keputusan penting. Mereka akan menyumbangkan uang warisan dari paman mereka kepada Badan Amal, mencari penebusan. Kecemasan menggerogoti Rafael saat dia menunggu pertemuan dengan Matthew. Dia sangat ingin membagikan keputusannya untuk menyumbangkan uang warisan itu dan, di atas segalanya, berharap dapat membangun kembali ikatan persaudaraan yang telah hilang. Menelepon Matthew, suaranya penuh dengan antusiasme dan kehangatan persaudaraan. "Matthew, aku ingin berbicara denganmu besok, untuk menyisihkan masalah-masalah yang membuat kita berjauhan. Aku juga punya beberapa kabar untuk dibagikan. Datanglah ke hotel besok," dia berkata, dengan penuh harap menunggu respons positif dari saudaranya. Namun, respons Matthew tidak memenuhi harapan Rafael. "Lihatlah, aku benar-benar sibuk besok. Aku akan melihat apakah aku bisa datang." Kata-kata Matthew terdengar jauh dan tertutup, meninggalkan Rafael sedikit kecewa, meskipun dia tetap bertekad untuk memulihkan ikatan mereka yang hilang. Meskipun ragu-ragu, Matthew juga merasakan kerinduan yang mendalam untuk saudaranya dan momen-momen yang mereka habiskan bersama. Meski enggan, dia mengakui pentingnya menyelesaikan masalah-masalah yang memisahkan mereka. Keesokan harinya, setelah hari panjang yang melelahkan di tempat kerja, Matthew menuju ke hotel saudaranya, berharap pertemuan ini akan menandai awal dari fase baru dalam hubungan persaudaraan mereka. Saat Matthew memasuki lobi, tatapan lelahnya dan jejak kelelahan dari hari kerja kontras dengan lingkungan yang elegan dan halus. Pakaiannya yang kotor dan sobek, bukti dari jam-jam kerja di lokasi konstruksi, dengan jelas menonjol di antara pakaian tamu dan staf yang tak bercela. Pandangan menghina di sekitarnya tidak luput dari perhatian Matthew, tetapi ia memutuskan untuk tidak membiarkannya memengaruhinya. Ia tidak peduli dengan pendapat orang lain, terutama di lingkungan di mana kemewahan tampaknya mendominasi. Tujuannya untuk kunjungan ini jelas. Ketika ia meminta untuk berbicara dengan saudaranya, Rafael, pemilik hotel, resepsionis tidak bisa menahan diri untuk tertawa dengan nada menghina. "Saudara," katanya, dengan nada penuh sarkasme. "Saya rasa Anda salah, Pak. Rafael tidak memiliki saudara. Lebih baik Anda pergi dan berhenti mengganggu tamu kami dengan kehadiran Anda." Kata-kata resepsionis itu bergema di seluruh lobi, dan Matthew merasakan semburat frustrasi. Momen konfrontasi itu hanya memperkuat tekad Matthew untuk menjauhkan diri dari dunia kemewahan dan kesepelitan itu. Merasa sangat tersinggung dan terhina oleh kejadian prasangka dan ketidakpekaan staf, dia meninggalkan tempat itu tanpa melihat ke belakang, memilih untuk tidak menceritakan kepada saudaranya tentang insiden yang mengganggu yang terjadi di hotel. Sementara itu, Rafael dengan penuh semangat menunggu kedatangan Matthew, tidak menyadari bahwa saudaranya telah mencari untuk menemuinya. Staf, karena dibutakan oleh prasangka, tidak tahu siapa pekerja konstruksi itu. Frustrasi dan kemarahan menguasai Rafael ketika dia menyadari saudaranya tidak muncul seperti yang direncanakan, membuatnya salah paham dan memicu rasa dendam. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan sebelum mereka menyadari, 2 bulan telah berlalu tanpa kedua saudara saling berbicara. Rafael mencoba menghubungi Matthew, tetapi dia tidak merespon, jadi saudara yang lebih tua memilih untuk menjauhkan diri sepenuhnya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, kesalahpahaman yang dipicu oleh prasangka dan kurangnya komunikasi antara saudara-saudara itu meninggalkan celah di antara mereka yang seiring waktu hanya tampak semakin melebar. Suatu hari,
Keheningan sehari-hari dalam hidup Rafael terputus oleh panggilan telepon tak terduga. Di ujung telepon yang lain adalah istri Matthew. Suaranya terdengar campuran kekhawatiran dan keraguan saat dia berbicara. "Rafael, saya tahu Anda memiliki kesulitan, tapi 2 bulan yang lalu Matthew mengalami cedera serius di tempat kerja. Dia jatuh dari perancah dan sekarang kami membutuhkan bantuan finansial untuk prosedur medis yang tidak mampu kami bayar," katanya, berbagi situasi sulit yang mereka hadapi. Ada desahan berat dari ujung telepon sebelum dia melanjutkan. "Matthew tidak tahu saya menelepon Anda. Sejak kecelakaan itu, kami menghadapi masalah serius karena dia adalah pencari nafkah keluarga dan sekarang hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur." Dia menjelaskan dengan jelas dalam kata-katanya. Kata-kata istri Matthew menggentam hati Rafael, membangkitkan campuran emosi. Rasa kasih sayang bertarung melawan perasaan sakit dan marah yang masih belum hilang yang telah berakar dalam hubungannya yang tegang dengan adik laki-lakinya. Masih terbenam dalam luka masa lalu, dia menjawab dengan dingin. "Bukankah uang yang saya warisi itu tercemar? Sekarang ketika kamu membutuhkannya, kamu datang kepada saya meminta pinjaman. Katakan padanya lebih baik mencari bantuan di tempat lain," katanya sebelum tiba-tiba menutup telepon. Panggilan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya, campuran antara rasa dendam dan rasa bersalah, saat dia kembali memasuki keheningan soliternya di rumah megahnya. Rafael mengakui bahwa dia telah bersikap terlalu keras tetapi tetap melanjutkan rutinitas biasanya. Kemudian pada hari itu, ketika dia tiba di hotel, sekretaris pribadinya, yang baru kembali dari cuti sakit, mendekatinya. Sebagai teman dekat Rafael dan menyadari ketegangan antara saudara-saudara itu, dia berkata, "Hei bos, bagaimana kabarnya? Saya melihat saudaramu Matthew di sini di hotel pada hari saya pergi cuti sakit. Apakah kalian bicara?" Rafael terkejut mendengar ini dan mulai menghubungkan titik-titik. Mengingat bahwa sekretarisnya cuti tepat pada hari dia dan Matthew seharusnya bertemu. Dia menjelaskan bahwa Matthew tidak muncul, yang kemudian sekretaris itu menegaskan melihatnya berbicara dengan seorang anggota staf. Ini mengejutkan Rafael, yang memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan staf hotel. Setelah menanyai mereka, semuanya terkejut menyadari bahwa mereka telah memperlakukan saudara pemilik dengan sangat tidak hormat dan bahkan mengejeknya. Salah satu karyawan merinci insiden itu, membuat Rafael marah atas sikap semua orang. Rafael segera menuju ke rumah Matthew, menemukannya dalam keadaan pemulihan setelah kecelakaan serius yang terjadi sehari setelah kunjungan ke hotel. Penyesalan membanjiri Rafael karena telah menolak bantuan saudaranya. Mereka pun berdamai dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Matthew menjelaskan bahwa pada hari itu, dia merasa dipermalukan di hotel dan pulang ke rumah dengan kelelahan dan kesedihan akibat situasi tersebut, yang menjelaskan mengapa dia tidak merespons. Tak lama setelah itu, dia mengalami kecelakaan di tempat kerja yang menyebabkan cedera parah di kakinya, memerlukan operasi dan perawatan darurat. Dengan air mata di mata dan hati penuh penyesalan, Matthew dan Rafael berpelukan, meninggalkan bertahun-tahun perselisihan dan dendam. Kehangatan pengampunan mengisi ruang di antara mereka, mengukuhkan janji persatuan dan cinta saudara yang diperbaharui. Rafael mengambil tanggung jawab untuk merawat Matthew, memberikan dukungan finansial untuk memastikan adik laki-lakinya menerima perawatan medis yang diperlukan. Selama beberapa hari, Matthew mulai pulih secara perlahan. Menghadapi keterbatasan fisik akibat kecelakaan itu, Rafael mengulurkan tangan kepada Matthew, menawarkan pekerjaan di hotel. Bersama-sama, saudara-saudara itu menulis ulang kisah mereka, mengubah bekas luka dari kesalahpahaman masa lalu menjadi ikatan cinta dan pengertian yang tak terputus. Takdir mempertemukan mereka sekali lagi, membuktikan bahwa, pada akhirnya, ikatan keluarga dapat mengatasi bahkan tantangan hidup yang paling dalam. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami.
Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.